wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel dengan NIM 23014111540. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan materi IPAS tentang keseimbangan ekosistem fase C kelas 6. Metode pembelajaran yang akan kita pakai yaitu diskusi, eksplorasi, presentasi, natur study, dan refleksi. Mode pembelajaran yang digunakan yaitu KPS, jenis media pembelajaran berupa alat peraga yang berupa rantai makanan ekosistem hutan, dan jenis bahan ajar yaitu poster. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik, serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik, serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Bima? Nah, sebelum ke materi, kita melakukan ice breathing dulu ya. Ikuti video yang Ibu tampilkan dan dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Nah, anak-anak, setelah melakukan ice breathing, Ibu akan menanyakan pertanyaan tematik kepada kalian. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang makhluk hidup dan benda tidak hidup di sekitar kita? Yang kedua adalah, menurut kalian, bagaimana tumbuhan bisa tumbuh di tanah? Apa yang dibutuhkannya? Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika tidak ada air di suatu tempat? Apakah makhluk hidup bisa bertahan? Pertanyaan keempat, bisakah kalian menyebutkan contoh hubungan antara hewan dan tumbuhan di alam? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cuaca dan suhu mempengaruhi makhluk hidup di lingkungan kita? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan komponen biotik. Nah, pengertian komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Yang kedua ada jenis komponen biotik. Nah, dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Yang pertama ada produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, sehingga disebut sebagai autotrof. Contohnya ganggang, bakteri, dan tumbuhan hijau yang memanfaatkan sinar matahari atau energi kimia untuk membuat makanan. Yang kedua ada konsumen. Konsumen ini merupakan makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya, karena tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut juga heterotrof. Contohnya seperti manusia dan hewan. Konsumen ini dibedakan menjadi konsumen tingkat 1 yaitu konsumen primer, konsumen tingkat 2 yaitu konsumen sekunder, dan konsumen tingkat 3 yaitu konsumen tersier. Nah, yang ketiga ada pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Dari proses penguraian akan dihasilkan zat-zat hara yang dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contohnya pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, yang ketiga ada ciri-ciri komponen biotik. Nah, ciri-ciri komponen biotik adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Ciri-ciri tersebut membedakan makhluk hidup dari benda mati. Berikut adalah beberapa ciri
dan ada yang terakhir mengatur keseimbangan tubuh. Nah, setelah membahas komponen biotik, kita beralih ke komponen abiotik. Nah, apa sih itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah segala bentuk benda mati yang ada di permukaan bumi, serta memberikan manfaat dan juga pengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Komponen abiotik dalam ekosistem terdiri dari udara, air, tanah, dan mineral, cahaya, pH, suhu, dan kelembapan. Nah, di sini ada komponen biotik dan abiotik saling mempengaruhi dalam ekosistem. Nah, berikut adalah beberapa bentuk pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik dalam ekosistem. Yang pertama ada buaya yang hidup di perairan naik ke darat untuk bertelur karena memerlukan suhu yang hangat dari sinar matahari. Hal ini menggambarkan bahwa komponen abiotik berupa suhu memengaruhi komponen biotik. Yang apabila berada di suhu terlalu dingin, buaya akan merasakan ketidakstabilan dalam tubuhnya. Yang kedua ada distribusi air yang mempengaruhi banyaknya makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Misalnya, kuda nil yang hidup dan berkembang di sungai. Area danau yang dijadikan habitat untuk ikan-ikan kecil dan sebagainya. Yang terakhir ada kondisi kelembapan dan iklim juga menjadi komponen abiotik yang mempengaruhi komponen biotik di sekitarnya. Misalnya, unta yang cenderung hidup di tempat panas dan kering seperti gurun pasir dan kaktus yang bisa bertahan hidup di sana karena kebutuhan air organisme tersebut tidak sebanyak organisme lain seperti kangkung misalnya. Nah, anak-anak, di sini sudah Ibu siapkan jenis media pembelajaran yaitu alat peraga. Di sini Ibu menyiapkan rantai makanan ekosistem hutan. Nah, di sini ada hutannya, ada pohon-pohon dan ada rumput. Nah, yang pertama ada produsennya yaitu rumput. Yang kedua ada konsumen 1 yaitu kelinci, yaitu konsumen 2 serigala, konsumen 3 harimau, yang pengurainya yaitu jamur. Nah, setelah Ibu berikan materi singkat tentang komponen biotik dan abiotik tadi, kita beralih ke LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian Ibu suruh mengerjakan tentang keseimbangan ekosistem. Nah, kalian bentuk dulu ya. Silakan bentuk kelompok terdiri dari 4 kelompok yang beranggotakan 6 siswa. Kalian pilih sendiri saja ya kelompoknya. Nah, anak-anak, kalau sudah terbentuk semua kelompoknya, masing-masing kelompok Ibu arahkan untuk keluar kelas karena kita akan mengamati di sekitar sekolah kita. Nah, anak-anak, kelompok siapa dulu yang mau maju? Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan dan teman yang lain bisa menanggapi apa yang telah kalian diskusikan. Nah, baiklah anak-anak, selesai semua yang presentasi hari ini. Sekarang giliran Ibu yang bertanya. Nah, apa yang kalian pelajari hari ini? Bagian mana dari pelajaran kita hari ini yang kalian sukai? Nah, anak-anak, bisa Ibu simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu bisa jelaskan sedikit tentang faktor yang tidak seimbangnya ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Seperti apa faktor alami? Yaitu seperti bencana alam, contohnya banjir, longsor, badai, letusan gunung berapi, itu semua bisa merusak ekosistem. Ada juga faktor manusia seperti penebangan hutan, pemburuan hewan liar, penggunaan bom untuk menangkap ikan, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dan untuk ketua kelas pimpin doa untuk kita siap-siap agar bisa pulang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.